Kabar buruknya adalah kebijakan tarif yang kembali diusung oleh Donald Trump dan kembali menghebohkan ataupun menggoyang market. Terutama ini kaitannya dengan pergerakan turun pada pasar ekuitas, tapi tidak berlaku untuk safe haven yang kemungkinan kita akan melihat kenaikan lebih lanjut, dan ini dia ulasannya. Oke, tarif terbaru terkait dengan otomotif sebesar 25% resmi diumumkan dan itu akan berlaku mulai 2 April dan itu berarti bertepatan pula dengan diberlakukannya tarif resiprokal. Nah, cuma di sini ada hal yang cukup menarik juga. Setelah beberapa jam pengumuman bahwa itu kebijakan akan diberlakukan, tentunya seperti biasa ada tarik ulur dari Trump. Dan itu kaitannya dengan masa berlakunya tarif otomotif yang menurutnya akan diundur ataupun ya bisa dibilang memberikan waktu sampai ke tanggal 3 Mei. Ya, ini berarti mundur 1 bulan ke depan. Ya, berarti otomatis sebetulnya ini melegakan ya apa yang terjadi pada market dan akhirnya dolar yang tadi sempat mengalami kenaikan setelah pengumuman tarif berlaku ternyata kembali mengendur. Tapi masalahnya ini adalah mencerminkan ketidakpastian. Faktor ketidakpastian inilah yang tidak disukai oleh market. Sehingga itulah sebabnya kenapa kita melihat indeks saham sepertinya mengalami kesulitan untuk mengalami kenaikan kembali. Tapi mungkin itu akan berbeda nanti malam ya. Nah, satu sisi kaitannya dengan kebijakan tarif ini, 25% dikenakan kepada semua mobil yang diciptakan ataupun dibentuk di luar Amerika. Jadi sebetulnya targetnya lagi-lagi memicu atau memancing supaya perusahaan-perusahaan atau pabrikan mobil tersebut mendirikan pabrik yang ada di Amerika. Sehingga akhirnya tercerminlah nantinya mungkin akan membuka lowongan pekerjaan yang cukup banyak. Nah, tapi hal ini juga akan menjadi rambu-rambu bagi para negara lain atau mitra dagang kaitannya dengan kebijakan yang mungkin akan lebih dahsyat lagi. Bahkan beberapa hal yang mungkin menjadi catatan di sini sebetulnya kalaupun misalkan nantinya mobil tersebut diciptakan di luar Amerika sementara suku cadangnya diciptakan atau dibentuk di Amerika, maka suku cadang tersebut tidak dikenakan tarif. Tapi mobil itu masih tetap dikenakan tarif. Jadi kita akan lihat ke depan teman-teman apakah strategi Trump ini berhasil untuk memancing perusahaan-perusahaan tersebut apa tidak. Satu sisi ada hal yang cukup menarik di sini. Trump sepertinya agak melunak kepada China, tapi di selain sisi justru agak keras dengan Uni Eropa. Ya, kaitannya dengan China, dia memutuskan untuk mencoba mengurangi atau mereduksi tarif yang diberlakukan kepada China. Sejauh ini kita sudah lihat 20% dari sejak bulan Februari dan juga Maret yang berlaku. Kemudian mereka akan dikurangi. Nah, belum jelas berapa besar pengurangan tersebut, tapi yang jelas ini adalah strategi Trump untuk merayu China melepas kepemilikan saham dari TikTok atau ByteDance yang mungkin ini kaitannya dengan operasional yang ada di Amerika. Ya, kita tidak tahu apakah itu akan direspon oleh pemerintahan China dengan hal yang sesuai ekspektasi atau mereka akan bersikeras tidak tertarik untuk melepas saham tersebut. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang kemungkinan terjadi, maka respon ataupun reaksi market untuk saat ini adalah positif untuk pasar ekuitas China dan juga Hong Kong. Itu terlihat dari sejak pagi tadi Hang Seng mengalami kenaikan. Tapi apakah ini akan menjadikan dia melenggang sangat jauh? Ya, saya sih agak ragu ya, karena posisinya kita belum tahu respon ataupun reaksi dari pemerintah China terkait hal tersebut. Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata China membangkang ataupun menolak untuk melepas TikTok. Nah, ini yang tentunya akan menjadikan faktor negatif lagi karena nantinya mungkin akan ada tarik ulur kembali dari Trump. Nah, tapi untuk sementara waktu kita anggap ini berita yang positif, kemudian juga relatif lunak kepada China. Nah, di sisi lain kalau kita perhatikan dengan apa yang terjadi pada Uni Eropa, kita sudah dapatkan kenaikan tarif ataupun kebijakan tarif diberlakukan dan sudah disampaikan terkait dengan aluminium, baja, dan lain-lain, dan diperkirakan akan menyusul target-target lainnya. Bahkan para diplomat Uni Eropa mengatakan ada kemungkinan proyeksi dari kebijakan tarif yang akan diberlakukan itu adalah sekitar 20-25%. Semuanya tarifnya flat 2 digit, teman-teman. Itu yang dikhawatirkan oleh para diplomat tersebut. Nah, satu sisi kalau kita lihat dari apa yang akan terjadi ke depan, patut rasanya kita akan tunggu sampai tanggal 2 April karena ada kebijakan resiprokal dan menurut diplomat kemungkinan semua itu akan diumumkan di periode 2 April tersebut. Jadi minggu depan hati-hati teman-teman, persis dengan apa yang kemarin kita ingatkan ya. Kondisinya minggu depan bukan hanya non-farm payroll tapi juga kebijakan tarif di tanggal 2 April. Jadi tolong pastikan bahwa Anda memiliki kecukupan dana yang untuk bisa dibilang mengantisipasi volatility di saat kita lengah atau mungkin di saat-saat tertentu yang kita tidak terpikirkan bahwa itu akan membuat dampak yang signifikan, baik itu kenaikan ataupun bahkan tekanan bearish.
Nah, sementara dari data inflasi kemarin kita sudah lihat inflasi Inggris relatif turun, relatif lebih rendah, 2,8% dari ekspektasi 3,0%. Nah, dampaknya seperti apa? Apakah ini membuat peluang untuk BOE semakin mudah untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut? Ternyata selidik punya selidik, walaupun mata uang pound sterling kemarin tetap turun setelah rilis data inflasi tersebut, tapi penurunannya relatif terbatas, teman-teman. Dan ini dikarenakan ada kondisi di mana meskipun inflasinya turun, tapi kalau lihat dari secara keseluruhan, terutama untuk core CPI-nya, masih tetap berada di kisaran 3-4%. Sehingga inilah yang membuat kenapa market agak sedikit ragu, karena akhirnya dilematis untuk BOE sendiri melakukan penurunan suku bunga di saat inflasinya masih terlalu tinggi. Jadi patokannya sebenarnya sama saja dengan apa yang dilakukan oleh Federal Reserve, di mana mereka melihat dari core CPI-nya yang relatif masih tetap tinggi. Nah, mungkin agak sedikit berbeda untuk khususnya untuk Fed, karena nanti malam atau mungkin besok malam kita akan lihat dari data inflasi PCE, data inflasi yang memang lebih disukai oleh Fed dibandingkan CPI. Tapi bukan berarti CPI tidak berguna. Nah, jadi dalam hal ini kembali lagi, BOE kemungkinannya agak sedikit pesimis untuk melakukan penurunan karena inflasi yang terlalu tinggi. Lalu kemudian ada juga proyeksi di mana kemungkinan efek dari tarif juga kemudian biaya energi yang lebih tinggi akan berbuat atau membuat dampak yang signifikan pada inflasi tetap tinggi. Bahkan ada kemungkinan itu akan mencapai ya mungkin lebih dari 3 ataupun 4% yang tercatat saat ini ya. Jadi kita akan perlu memastikan lagi data inflasi untuk Inggris apakah akan mulai proses disinflasi berlanjut atau dia justru tetap lebih tinggi. Nah, ini yang akan menjegal BOE untuk menurunkan suku bunga. Makanya kalau lihat dari pergerakan pound sterling terus saat ini rebound, tapi juga tadi malam sebetulnya tekanannya gara-gara US dollar yang mengalami penguatan. Oke, sementara itu dari sisi mungkin ini lebih kepada sektor teknologi. Kita bicara tentang teknologi AI yang memang sangat viral untuk saat ini, dan itu yang membantu kenapa saham-saham sektor teknologi patut dipertimbangkan untuk dibeli. Nah, satu sisi UBS punya pandangan bahwa dia lebih mendukung kepada teknologi AI yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan Amerika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan China. Ada 3 alasan di sini, teman-teman. Alasan pertama kaitannya dengan belanja modal yang lebih tinggi, sehingga itu terlihat dari apa yang terjadi ataupun ya mungkin lebih kepada modal yang lebih tinggi ini akan memicu tingkat kesetaraan ataupun bahkan mungkin kestabilan ya untuk beberapa waktu ke depan atau bahkan jangka panjangnya. Investasi jangka panjang yang diperlukan akan menunjukkan keseriusan dari perusahaan tersebut mengembangkan teknologi tersebut. Nah, dalam hal ini AS berinvestasi kurang lebih 20% dibandingkan China yang hanya 11,7%. Nah, sementara itu yang kedua adalah faktor riset dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika kecenderungannya jauh lebih besar, dan ini berpulang untuk meningkatkan terobosan-terobosan baru ataupun bahkan investasi di bidang tersebut. Nah, jadi ini yang 2 poin utama yang kecenderungannya membuat kenapa UBS lebih melirik saham-saham teknologi di Amerika. Yang ketiga, alasannya adalah monetisasi. Tentunya ini adalah faktor yang juga nggak kalah penting, karena berarti posisinya akan terlihat bagaimana perusahaan-perusahaan Amerika ini memiliki jalur yang lebih bagus, lebih baik dalam mengubah kemajuan teknologi AI tersebut menjadi suatu hal yang mungkin bisa dibilang ladang pendapatan ataupun keuntungan bagi perusahaan tersebut. Ya, artinya secara keseluruhan kalau kita bicara tentang potensi-potensi yang ada, saya rasa saham-saham teknologi yang ada di Amerika, misalkan kita bicara tentang Nasdaq, itu jelas akan terdorong untuk kenaikan. Nah, berarti komponen-komponen di dalamnya mungkin kita bicara tentang Magnificent Seven ataupun bahkan saham-saham teknologi lainnya yang notabene seperti Nvidia bisa saja mulai kenaikan. Bahkan bisa dibilang investasi besar-besaran yang dilakukan oleh Nvidia tersebut akan memicu gelombang kenaikan lebih tinggi lagi. Tapi tentunya ini katanya kalau kita abaikan kebijakan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, tapi jelas di sini mungkin kedepannya apa yang akan terjadi pada saham teknologi adalah yang bisa memicu paling besar selain tentunya mendorong kepada kenaikan saham-saham utama Amerika secara keseluruhan. Nah, sementara kalau kita perhatikan dengan emas, Goldman Sachs memperbarui target ataupun proyeksi emasnya yang terbaru untuk saat ini. Awalnya dia melakukan revisi dari level sebelumnya yang ada di kisaran 2.800 ataupun 2.900 menjadi 3.100. Dan kali ini mereka memandang ada kemungkinan potensinya adalah 3.300. Nah, bahkan lebih ekstrim lagi bisa saja mencapai 4.200. Alasannya sederhana.
Alasan yang ditunjukkan oleh Goldman Sachs adalah kaitannya dengan tingkat permintaan yang masih berlanjut dari bank-bank sentral di Asia dan juga bahkan global. Ya, ini lagi-lagi kami ingatkan kaitannya dengan tingkat permintaan. Jadi jangan pernah Anda berpatokan kepada angka. Angka yang terlalu tinggi atau angka yang sudah dianggap terlalu tinggi bukan berarti harga itu sudah mahal. Karena notabene yang terjadi untuk saat ini adalah tingkat permintaan dari bank-bank sentral itulah yang membuat kenapa emas masih tetap diburu dan juga masih berpotensi mengalami kenaikan. Nah, di sisi lain, ada peluang juga kaitannya dengan kenaikan saham-saham dari China yang menurut Goldman Sachs itu salah satunya adalah kaitannya dengan fundamental. Jadi kalau fundamentalnya konstruktif ke depannya, maka kemungkinan stabilitas ataupun bahkan kenaikan dari pasar ekuitas China ataupun dalam ini adalah Hong Kong itu masih bisa terjadi. Nah, tapi juga mengingatkan bahwa ada potensi pasar bullish itu akan segera terkoreksi. Ya, mereka memperkirakan dalam waktu dekat mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, kaitannya dengan hal ini, mereka lebih condong melihat kepada profesi ataupun potensi dari profit taking akibat kebijakan dari Amerika ataupun kebijakan dari China. Kita tahu bersama bahwa kebijakan Amerika saat ini adalah memicu kepada tekanan yaitu kaitannya dengan kebijakan tarif. Sementara untuk China masih ditunggu terkait dengan kebijakan yang kecenderungannya untuk mengatasi tarif tersebut. Jadi kita tinggal tunggu stimulus fiskal yang ada di pemerintahan China. Nah, di sisi lain juga mempertimbangkan resiko geopolitik yang mungkin akan kembali ke permukaan dalam beberapa minggu ke depan. Ya, saya rasa ini juga masih sama dengan pandangan kami ya. Intinya ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian geopolitik itu yang masih akan membayar pasar, tapi khususnya untuk China kemungkinan akan sedikit berbeda, yaitu mereka sudah resmi menyatakan bahwa mereka akan mendukung ekonomi atau bangkitnya ekonomi dengan stimulus. Tapi belum ada realisasi, jadi kita masih tunggu sampai terrealisasi. Di sisi lain, emas berpotensi semakin kuat bukan hanya tadi yang dikatakan oleh Goldman Sachs bahwa itu adalah kaitannya dengan tingkat permintaan bank sentral ataupun bank-bank sentral di Asia, tapi juga ada hal yang cukup menarik di sini. Tingkat permintaan yang kuat ini kemungkinan akan dipicu dari bergabungnya 4 perusahaan asuransi jiwa besar ke dalam Shanghai Gold Exchange. Nah, apa pengaruhnya? Ternyata dengan bergabungnya mereka dalam Shanghai Gold Exchange ini memungkinkan mereka bisa membeli emas secara langsung ke bursa. Kalau itu yang terjadi, maka ini akan lebih condong mendorong kepada tingkat permintaan institusional yang lebih besar dan mungkin saja ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Jadi kalau misalkan semakin tinggi, maka juga akan kemungkinannya kita akan lihat harga pun akan terdorong lebih tinggi. So, jangan lawan market teman-teman. Posisinya bank sentral ataupun bahkan institusional sampai saat ini masih tetap mengincar logam mulia tersebut. Ekonomi kalender untuk hari ini kita akan lihat dari data GDP yang mungkin akan menjadi catatan tambahan untuk bank sentral dalam Federal Reserve untuk melihat apakah betul terjadi perlambatan dan separah apa perlambatan tersebut. Walaupun kita lihat di sini tidak menunjukkan ada penurunan sampai negatif ataupun minus. Kita melihatnya dari 3,1 menjadi 2,3%, jelas itu adalah sangat-sangat lambat. Bahkan kalau kita compare dengan bulan yang sama di tahun yang lalu atau di 2024, berarti kita melihat mungkin inilah gejala penurunan ekonomi atau aktivitas ekonomi. Tentunya hal ini akan membuat dolar akan relatif negatif atau turun, dan itu berarti juga ada ancaman kaitannya dengan kekhawatiran resesi atau apapun, itu akan memperlambat juga atau menurunkan kepada indeks saham. Nah, tapi di sisi lain, safe haven seperti emas kemungkinan akan mendapatkan bahan bakar yang cukup untuk menaikkan lanjutan. Nah, initial jobless claim, saya rasa saya tidak akan terlalu spesifik melihat ini, tapi intinya saya butuh kejutan, baik itu di atas 225 atau bahkan mungkin 240 ya, atau di bawah 200.000. Selama itu tidak terbentuk atau tidak terwujud, maka saya artikan respon ataupun reaksi market terkait dengan initial jobless claim itu akan relatif terbatas. Jadi fokus utamanya, fokus utamanya adalah data GDP. Nah, untuk kembali mengingatkan juga kita akan lihat sampai akhir pekan ini adalah data GDP dan PCE atau inflasi PCE dari Amerika. Kemudian juga minggu depan tentunya yang paling besar kemungkinannya adalah pengumuman tarif resiprokal di 2 April dan juga pengumuman data non-farm payroll di hari Jumat mendatang.